Oke, jadi pertama-tama kita masukkan dulu kodenya, yaitu Composer Create Project Laravel 8.0 belajar REST API Meta Ignore Platform Rex. Maaf ya guys ya, ini rada nge-lag gitu, emang loadingnya lama. Terus tinggal kalian tunggu aja untuk meng-creating projectnya. Tunggunya emang agak lama ya guys. Nah, lalu kita buka ke VS Code-nya, lalu kita open folder, buka folder tersebut. Nah, lalu PHP Artisan Serve untuk membuka ke browser. Nah, setelah itu kita ubah di env-nya menjadi database-nya menjadi belajar REST API Meta biar si database-nya itu kebuka di project kita. Nah, seperti itu. Lalu kita ketikkan di terminal cd belajar REST API. Nah, kita migration create product table, kita bikin file baru namanya itu. Nah, lalu kita isi skemanya di migration. Nah, seperti itu. Nah, di paste-nya di situ tuh. Di create product table PHP. Nah, lalu karena aku gak mau lama dan juga takut typo, jadi aku minta AI untuk ketikan ulang gitu, biar memastikan juga agar tidak error. Lalu kita buka terminal lagi, kita nyalakan PHP Artisan Migrate. Nah, itu udah berhasil kalau udah kayak gitu. Lalu kita buka database-nya, kita cek di products. Nah kalau udah kayak gitu kita lanjut. Lalu kita akan membuat controller dengan nama product controller. Kalian masukin aja di terminal kayak itu tuh, PHP Artisan Make Controller Product Controller. Nah, lalu kita bikin model dengan nama product, yaitu PHP Artisan Make Model Product. Nah, lalu ubah API atau routes yang berada di routes PHP menjadi seperti itu tuh. Jadi ada route, post, product controller, class, store. Wajib banget masukin itu biar hasilnya itu keluar. Jadi di dalam routes itu harus dimasukkan. Lalu kita isi di model produk PHP-nya seperti berikut ini. Ditambahin ya teman-teman. Hal ini berguna karena kita akan memberikan izin agar Eloquent dapat melakukan insert terhadap kolom tersebut. Nah, next. Kita buka di Postman. Cek di Postman. Apakah ada error apa enggak? Kalian seperti biasa, kalian bikin add request. Oh iya, pertama bikin itunya dulu. Lalu add request, namanya tuh create data. Nah, si bodinya itu juga diisi seperti berikut.
Kalau udah beres, kalian isi di bodinya, tinggal kalian save terus send. Kalau ada yang error, nah kayak ini nih, 405 method not load. Nah itu tuh error, jadi diperbaiki dulu ya. Oh ternyata infonya memang error karena tidak ada type dengan nama food, jadi harus diganti dulu nih teman-teman jadi snack, baru dia bakal keluar. Oh ternyata masih error. Kenapa? Karena belum ada produk price-nya. Nah kalau udah hijau seperti ini artinya kalian sudah berhasil dan tidak error. Lalu kita selanjutnya bikin function show all. Show by ID sama show by name. Di show all, kita masukkan kode seperti ini. Next, kita ke routes API PHP. Kita tambahkan route get product-nya dengan metode get berarti ya. Kita tambahin show all. Lalu kita akses menggunakan Postman. Namanya read all data. Kita save lalu send. Nah ternyata masih error nih teman-teman. Metode get pun tetap masih error. Jadi diperbaiki dulu ya si itunya. Lalu kita bikin juga show by name. Lalu jangan lupa menambahkan routes-nya yang ada di API PHP di folder routes. Terakhir kita tambahkan yang show by ID. Lalu akses menggunakan Postman, apakah sudah bisa atau belum di add request, read data by ID. Nah kalau ada error pokoknya perbaiki. Nah ternyata enggak. Yang tadi sudah diperbaiki cuman enggak kerekam ya, jadi saya skip. Kalau ditambahin 1 ini memang error. Nah ini berarti harus ada yang diperbaiki, dan itu sudah diperbaiki tapi tidak kerekam ya, seperti itu. Nah itu yang sudah diperbaiki. Sekarang kita ke API PHP untuk menambahkan itu search product name. Lalu jangan lupa di save, lalu kita akses menggunakan Postman kembali.
add request, namanya read data by similar name. Sebenarnya ini nggak ngaruh ya, tapi aku samain aja biar nggak pusing. Nah itu juga udah diperbaiki tuh, nanti kayak gitu. Jadi yang error-error sendiri nggak aku rekam karena takut lama ya. Nah, maaf ya, ini aku agak kebingungan di bagian sini. Ternyata aku cuman perlu menambahkan output update. Ini untuk update-nya ya, teman-teman. Jadi sebelum mencoba di Postman, kita tentuin produk nama yang akan diubah. Misal mau Nescafe yang diubah, kita masukin itu. Lalu bikin request baru namanya update data by ID. Metodenya kita ganti menjadi put, lalu di send. Nah itu ada yang error, jadi kita harus perbaiki dahulu. Lalu ternyata kita tuh harus mengisi bodinya terlebih dahulu menjadi nama produknya yang akan diupdate. Nah lalu kalian send. Nah itu artinya udah berhasil ya. Lalu kita cek nih di database apakah terupdate atau tidak. Nah itu udah berhasil ya. Nah udah berhasil ya. Lalu kita akan membuat delete. Nanti kita tambahkan di routes-nya untuk delete. Kita akan mengeceknya lagi di Postman, namanya tuh delete by data ID. Put metodenya kita ganti menjadi delete. Nah itu berhasil dihapus berarti teman-teman. Kalian cek aja di database yang Cita tuh tadinya ada menjadi tidak ada. Itu artinya data tersebut berhasil dihapus. Kemudian kita akan membuka terminal, masukin itu, tapi kepotong ya teman-teman ya. Ini PHP Artisan DB seed class user seeder. Maaf ya teman-teman, videonya rada kepotong tadi. Nah lalu kita isi di user controllernya dengan kode tersebut. Ini aku coba di AI, diketikkan ulang biar memastikan tidak ada yang error dalam codingannya. Kita bikin root login di routes API PHP. Nah
jangan lupa menambahkan use-nya, ganti menjadi user controller. Nah, kita akan menambahkan login untuk user controllernya. Jangan lupa di save, lalu kita akan mengeceknya dan mengaksesnya menggunakan Postman. Metodenya kita ganti menjadi post. Terus key-nya kita isi ini teman-teman ya, menjadi email Megitanti Fadila. Cuman ternyata pas saya coba itu error. Ternyata harus menyesuaikan dengan codingan kita. Kalau dalam codingan kita namanya admin gmail.com, ini juga harus admin yang dimasukin di Postman-nya, baru akan berjalan dengan baik. Nah, lalu kita buka deh di JWT Ayo itu. Nah, lanjut. Kita bikin apa tuh? Middleware-nya. Nah, ternyata tadi kita bikin out middleware, terus kita masukkan kode-kode tersebut. Selanjutnya kita tambahkan di kernel PHP-nya JWT out-nya di baris ke-65 atau di baris ke-66. Selanjutnya kita grouping route API dari data produk ke dalam middleware JWT out. Jadi kita bikin grupnya dulu nih, dijadiin satu kesatuan terkecuali yang route post login itu. Ketika kita ingin mengakses data produk, kita diharuskan untuk memiliki token JWT terlebih dahulu. Apabila tidak, maka request kita akan tertolak dan mendapatkan response message akses ditolak, token tidak memenuhi. Ketika kita mendapatkan token JWT, kita harus memasukkannya ke dalam header authorization. Nah, next kita masukkan, kita akses kembali menggunakan API. Ternyata error nih. Ternyata PHP Artisan Serve-nya yang salah. Atau belum berjalan si PHP Artisan Serve-nya. Kita salin. Nah, itu ada yang error. Kita akan perbaiki tapi tidak di-record karena kembali lagi ke alasan saya, karena tidak terburu. Nah, ini artinya sudah tidak error. Nah, lalu kita ke get read all data. Kita tambahin di headers-nya nama key-nya authorization, lalu kita isi link yang tadi kita copy. Nah, itu ada yang error karena ada kesalahan
Nah, ini udah betul, ternyata error lagi. Udah,